teman-teman, shalom, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Kylie. Nama saya Mikaela. Perkenalkan, nama saya Justin. Kenalan, Mihai. Sekarang kita memuji Tuhan, mau berdoa, dan mau beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, kesehatan, kekuatan, semuanya yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita beribadah bersama-sama. God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster, apa kabarnya? Luar biasa sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa sekali. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa dulu sama Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa buat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan, jika sebentar kami mau memuji, melompat dan memuliakan nama-Mu, kiranya Tuhan hadir ya. Jamah kami, lawat kami ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang melayani pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan melompat buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sama-sama katakan, Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. apa? Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan yang berat buat Tuhan. Adik-adik sama-sama nyanyikan lagunya dari awal. Katakan, Datang ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya hati apa? dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Lebih kencang. akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, bersyukurlah. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Dan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan. Yesus nama di atas segala nama. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk lagi. Oke, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita mau ketemu dulu sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Oke, boleh duduknya rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita ambil waktu buat ketemu sama Tuhan. Yes, Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang, Tuhan. Kami datang, Bapa. Kau hadir, Tuhan, di tempat ini. Katakan, jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yes. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku
tapi juga memperlakukan firman-Mu ya Tuhan. Makasih Bapa, makasih banyak. Makasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik boleh duduk lagi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak percaya pasti udah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita. Sebelum kakak bercerita, kakak mau tunjukin suatu gambar. Nah, apa persamaan dari kedua gambar di samping kakak? Apa? Ada yang bisa tebak? Sama-sama ada kasur, Kak. Iya, benar. Tapi ada yang spesifik adik-adik, yaitu sama-sama gambar sebuah kamar tidur. Tapi ada bedanya adik-adik. Apa coba bedanya? Yang di atas apa gambarnya? Kamarnya berantakan, kamarnya kotor. Beda banget sama yang di bawah. Yang di bawah itu kamarnya rapi, bersih, dan juga enak dilihat, jadi semuanya rapi. Nah, adik-adik, supaya gambar yang di atas itu sama dengan gambar yang di bawah, apa yang harus dilakukan? Bener banget, kita harus bersih-bersih. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu dulu pernah loh bersih-bersih. Nah, ada yang tahu nggak Tuhan Yesus kira-kira bersih apa nih? Kita lihat gambarnya ya. Nah, ada yang bisa tebak nggak? Ini gambar apa? Apakah sebuah istana atau juga sebuah rumah? Nah, ini adalah gambar sebuah bait Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus dulu itu membersihkan bait Allah. Nah, kenapa ya Tuhan Yesus membersihkan bait Allah? Yuk kita sama-sama belajar. Nah, pada zaman dahulu ketika hari menjelang Paskah, semua orang Yahudi datang ke Yerusalem. Kemana? Benar, ke bait Allah. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem untuk masuk ke dalam bait Allah. Untuk apa? Membawakan korban kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus sampai ke bait Allah, Tuhan Yesus sangat terkejut adik-adik. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sampai ke bait Allah, ternyata bait Allah itu penuh sekali dengan orang-orang. Bukan hanya penuh dengan orang yang mau beribadah, tapi penuh dengan orang-orang yang apa nih digambar? Dengan orang-orang yang berdagang. Ternyata di dalam perhataran bait Allah itu banyak sekali orang-orang yang berdagang adik-adik. Nih lihat, ada gambar apa nih? Ada gambar domba, ada gambar sapi, ada gambar lembu, bahkan ada yang jual burung. Bahkan apa nih yang di samping ini? Ada gambar orang yang sedang penukar uang adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus sangat marah adik-adik. Kenapa? Karena pada saat itu bait Allah itu sangat berisik, sangat kotor. Karena apa? Karena dipenuhi dengan pedagang-pedagang. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus sangat marah adik-adik. Tuhan Yesus gak bisa tinggal diam. Tuhan Yesus sudah sangat marah. Lalu apa yang dilakukan sama Tuhan? Tuhan mengambil cambuk, lalu apa? Membalikkan meja-meja para penukar uang, melepaskan kandang-kandang domba, kandang sapi, semua sangkar-sangkar burung Tuhan lepaskan. Dan Tuhan juga mengusir semua orang yang ada di sana, khususnya orang-orang yang berjualan ya adik-adik. Jadi Tuhan menghancurkan semuanya, Tuhan membalikkan meja karena Tuhan saat itu sangat marah. Nah, kenapa saat itu Tuhan Yesus sangat marah? Sebenarnya salah nggak adik-adik ketika orang itu berjualan? Berjualan itu nggak salah, tapi yang salah adalah tempatnya. Pada saat itu bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Di mana ketika rumah Tuhan itu melambangkan apa? Sebuah kehadiran Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa rumah Bapaknya itu dikotori dengan
dengan orang-orang yang berdagang, berisik. Tuhan Yesus sangat marah saat itu karena Tuhan merasa fungsi rumah Bait Allah ini telah disalahgunakan. Mungkin pada zaman dulu ketika orang Yahudi mau datang ke Bait Allah, membeli daging korban untuk dipersembahkan itu di luar Bait Allah. Mungkin sedikit lebih jauh daripada Bait Allah. Mereka tidak salah, tapi ketika zamannya Tuhan Yesus, para pedagang-pedagang ini masuk ke dalam perataran Bait Allah adik-adik. Sehingga itulah yang membuat Tuhan Yesus marah. Nah, ketika Tuhan Yesus marah ini, ternyata para imam-imam juga ada di situ adik-adik. Karena Tuhan Yesus sangat marah, dia membuat keributan yang sangat besar. Imam-imam ini datang pada Tuhan Yesus dan bertanya, kenapa kau membuat keributan seperti ini? Lalu malah Tuhan Yesus balik menegur mereka. Bait Allah adalah rumah doa. Kenapa engkau menjadikan bait Allah ini sebagai sarang penyamun? Kak, sarang penyamun itu apa sih? Sarang penyamun itu adalah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang mengambil keuntungan bahkan berlipat-lipat kali ganda. Boleh mengambil keuntungan, tapi sarang penyamun ini adalah orang yang mengambil keuntungan melebihi dari yang seharusnya. Nah, karena hal ini Tuhan Yesus menegur mereka adik-adik. Nah, kita mau lihat videonya. Adik-adik boleh menyaksikan ya. Nah, ini ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan menuju Bait Allah. Saat itu hari raya Paskah Yahudi sudah dekat, maka Yesus pergi ke Yerusalem. Ini ketika Tuhan Yesus sudah sampai di pelataran Bait Allah adik-adik. Nih lihat, mungkin ada beberapa orang yang memang sengaja datang beribadah dari luar negeri, mereka datang untuk beribadah. Ada juga orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah sana, mereka datang beribadah, mereka udah bawa kambing domba. Di sana di Ketika rumah Tuhan Yesus ia lihat, mendapati para penjual sapi, domba, dan burung merpati. Juga para penukar uang yang duduk di situ. ini lebih mirip pasar ya adik-adik, bukan menjadi Bait Allah ya. Nih, ini ketika Tuhan Yesus marah. Ketika imam-imam tahu Tuhan Yesus datang dan membuat kekacauan, ya lihat. Tuh Yesus mengeluarkan semua kambing dombanya. Nih lihat adik-adik. Udah mirip pasar atau Bait Allah kira-kira? Udah mirip pasar ya adik-adik ya, bukan jadi Bait Allah. Bukan sebagai rumah Maka Tuhan. ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua binatang itu keluar dari rumah Tuhan, baik domba maupun sapi. Tuhan Yesus mengusir semua orang. Nah, ini adalah orang penukar uang adik-adik. Jadi karena orang Yahudi yang dulunya udah pergi ke luar negeri atau udah berkelana keluar, mereka menukarkan uangnya supaya mereka bisa berkorban. Ia menjungkir balikan meja para penukar uang dan uang mereka berserakan. Lalu dia memerintahkan para penjual merpati, angkat semuanya dari sini. Jangan jadikan rumah Bapakku untuk tempat berdagang. murid-muridnya teringat akan ayat Alkitab ini. Cintaku untuk rumahmu ya Allah berkobar dalam diriku seperti api. Para penguasa Yahudi menantang Yesus dengan pertanyaan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Jadi ketika ia bangkit dari mati, para pengikutnya teringat bahwa itu pernah dikatakannya. Maka mereka percaya pada Alkitab dan perkataan Yesus.
Ketika Yesus berada di Yerusalem selama perayaan Paskah, banyak orang percaya kepadanya ketika menyaksikan keajaiban yang dibuatnya. Tetapi Yesus sendiri tidak percaya pada mereka sebab ia mengenal semua orang. Mereka tidak perlu memberinya keterangan tentang siapapun sebab ia sendiri tahu apa yang ada di hati mereka. Dari video itu kita tahu bahwa sebenarnya bait Allah itu bukan sekedar bangunan, tapi kita itu adalah bait Allah. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 berkata apa? Kamu dan kakak adalah bait Allah. Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, adik-adik, hari ini dan untuk seterusnya kita harus hati-hati. Hati-hati karena apa? Karena kita sekarang udah tahu bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Jadi kita harus tahu mana yang Tuhan senang, mana yang Tuhan tidak suka. Misalnya, nih ada yang gambar pertama, gambar seorang anak lagi ngapain? Lagi nonton atau anak itu lagi main games. Nah, mungkin kita udah tahu bahwa yang kita tonton saat itu bukan sesuatu yang Tuhan suka. Atau saat ini deh misalnya mungkin udah jarang main games lewat televisi kayak lewat PlayStation. Adik-adik lebih sering mainnya di gadget atau di tab. Nah, ketika adik-adik terlalu asik main game, adik-adik lupa sama Tuhan. Nah, itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Nah, kalau gambar yang kedua ini kira-kira lagi apa? Atau dia lagi marah, atau dia benci, atau dia dendam. Nah, itu adalah sesuatu perbuatan yang Tuhan tidak suka. Nih kakak kasih contoh ya. Marah itu ibarat sebuah sampah adik-adik. Adik-adik pasti setiap rumahnya atau dimanapun pernah lihat sampah ya yang kotor, pernah? Nah, marah itu adalah sebuah sampah. Misalnya nih, mama kalian setiap hari kan pasti masak atau kalian setiap hari makan. Ketika kalian selesai makan, ada sampah atau yang tidak habis pasti dibuang di tempat sampah. Misal nih selama 1 minggu mama kalian tuh gak buang sampah. Kira-kira jadi gimana ya rumahnya? Jadi wangi atau jadi bau? Pasti jadi bau, jadi kotor. Nah, itu sama perihalnya kayak kalau kalian menyimpan marah dalam hati kalian atau dalam tubuh kalian. Itu akan menjadi bau yang busuk, dan bau yang busuk itu tidak menyukakan hati Tuhan. Karena adik-adik tidak mau mengampuni. Nah, kalau gambar yang ketiga ini apa Kak kira-kira? Gambar yang ketiga ini adalah gambar seorang anak yang tidak pernah mengucap syukur dalam segala hal. Misal Kakak kasih contoh lagi. Saat ini mungkin adik-adik sudah punya handphone yang bagus mungkin. Nah, tapi ketika adik-adik ngelihat teman adik-adik yang punya handphone yang lebih bagus, yang lebih mahal, adik-adik marah sama mama papa. Ma, aku pokoknya mau handphone yang paling terbaru, mau yang paling mahal, supaya aku gak kalah sama teman aku. Tapi adik-adik ingat gak? Padahal di luar sana banyak teman-teman atau anak-anak yang belum tentu bisa mempunyai handphone. Sama kayak saat ini misalnya, yang dimana adik-adik harus sekolah online, harus pakai gadget ataupun laptop supaya kalian bisa belajar lewat guru-guru kalian. Nah, di luar sana khususnya kayak di desa-desa terpencil, untuk mereka mendapatkan gadget itu sangat susah. Nah, karena hal itulah adik-adik harus belajar mengucap syukur dalam hal kecil apapun. Misalnya hari ini adik-adik bisa makan es krim, adik-adik bisa makan enak, adik-adik bisa minum air putih yang bersih, yang baik. Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, yang keempat ini contohnya apa nih Kak? Sudah pastilah tahu, ini adalah anak-anak yang malas, yang setiap harinya cuma maunya tidur, disuruh belajar sekolah online juga gak mau, bahkan disuruh sekolah minggu pun juga ogah-ogahan, cuma duduk, kadang sambil main handphone, kadang kalau khotbahnya kelamaan tidur gitu kan, kadang lupa, oh iya belum makan dulu deh. Nah ayo, itu kira-kira suatu perbuatan yang menyenangkan Tuhan atau enggak? Nah, hari ini adik-adik harus belajar untuk menghargai apa? Bait Allah, karena bait Allah itu ada di dalam
tubuh kita adik-adik. Jadi kita harus belajar segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Karena apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Nah, kita baca satu ayat hafalan ya adik-adik. Kita baca sama-sama yuk. Di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Sekali lagi kita baca sama-sama yang kuat. 1, 2, 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini sekian firman Tuhan. Kiranya apa yang kakak tabur hari ini boleh menjadi taburan yang baik, jadi benih yang baik supaya adik-adik tahu dan mulai hari ini adik-adik belajar untuk menaati firman Tuhan. Nah, gimana sih Kak caranya supaya tubuh kita ini menjadi bait Allah yang baik di hadapan Tuhan? Dengan apa? Salah satunya ketika adik-adik sekolah minggu saat ini, dengerin firman-Nya, kalau bisa adik-adik catat supaya adik-adik tetap ingat, apalagi sekarang ada ayat hafalannya. Jadi ketika ditanya sama mama, sama papa, adik-adik bisa tahu. Amin. Amin. Yuk kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri karena sebentar lagi kita mau berdoa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini kami diberikan pengetahuan yang baru, ajaran yang baru Tuhan dari firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, setiap harinya Tuhan selalu ajarin kami sesuatu hal yang baik ya Bapak. Biarlah Tuhan melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, kami mau Tuhan tubuh kami ini menjadi bait-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan tubuh kami ini bisa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami, mama papa kami ya Tuhan, agar tubuh kami ini bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami telah selesai ibadah, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri, papa, mama, adik-adik, kakak-kakak semua. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus dan penghiburan, penyertaan Roh Kudus biarlah tinggal bersama-sama dengan kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat siang adik-adik. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.